Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Dunsana Info Sumber semua di program kita di Perempuan Sumatera Barat Bercerita. Kali ini di podcast kita kehadiran Uniria ya. Kalau saya sih manggilnya Kak Ria. Kadang-kadang Uniria itu karena Kak Ria. Nah, seperti biasa kita ingin mengangkat cerita-cerita dari perempuan yang ada di Sumatera Barat. Kita ingin mempelajari gitu, belajar banyak tentang bagaimana perempuan-perempuan yang ada di Sumatera Barat ini tentunya tetap menjalani kodratnya sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai memang perempuan, entah itu anak perempuan dan lainnya, sebagai kita perempuan, tapi kita juga ingin menggali sisi-sisi lainnya yang mungkin juga bisa menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan yang ada di Sumatera Barat maupun dimanapun berada. Kita langsung aja ya ke Kak Ria ya. Baik Kak, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Nisa gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini udah lama sebenarnya kita agak ini ya berjeda dan janjinya udah lama juga mau ketemu Kak Ria. Sampai jodohnya hari ini. Iya. Pas 1 Agustus. Oh 1 Agustus. Dan ini agak sedikit kita agak buruin juga karena Kak Ria kan mau berangkat nih. Nah, kita tanya dulu nih kegiatan Kakak sekarang gitu. Oke, makasih Nisa. Iya, jadi sehari-hari aku ini ASN di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Terus selalu bangga bilang ibu ya. Tentu saja ibu dari 1 putra usianya sekarang 12 tahun. Kemudian tentu istri dari seorang suami, dan saya juga jadi relawan di komunitas dan organisasi non-profit yang berbasis keluarga gitu. Advokasinya untuk kegiatan-kegiatan keluarga ibu dan anak. Itu apa Kak? Oh ya, satu saya jadi relawan di namanya Rangko. Rangko itu relawan keluarga kita. Jadi itu adalah program relawan dari namanya Yayasan Keluarga Kita Berdaya. Yayasan Rangko Keluarga Kita Berdaya di Jakarta sebenarnya pusatnya itu fokus ke dukungan untuk pendidikan keluarga, parenting, pengasuhan. Satu lagi saya jadi relawan juga pengurus dan konselor menyusui di namanya Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia daerah Sumatera Barat. Baik, banyak ya. Banyak sekali yang dilakukan oleh Kak Ria sehari-hari. Yang jelas Kak ASN setiap harinya. Berarti kan kegiatannya tuh rutin tuh Kak, maksudnya reguler ya. Berangkat pagi, nanti pulang sore. Kadang-kadang kan lembur ya Kak ya. Iya, kadang sampai ya agak telat pulangnya gitu. Tapi gimana Kakak membagi waktu sebagai istri, sebagai ibu, dan juga semuanya itu loh Kak. Karena Nisa pribadi melihat semua kegiatan lo Kak jalanin gitu. Iya, itu yang diposting kayaknya enak banget di sosial media gitu. Kayaknya aktif gitu kan. Bisa gitu. Ini memang sering pertanyaan juga sih, karena saya termasuk aktif di sosmed juga kayak Nisa ya. Kita di Instagram terutama. Sebenarnya itu bentuk ini juga sih, posting itu lebih kayak afirmasi ke diri sendiri juga, sama apresiasi ke diri sendiri sebenarnya. Jadi selalu orang nanya manajemen waktunya gimana gitu. Sebenarnya sama sih kayak yang lain, kita punya 24 jam dalam sehari gitu ya. Saya selalu bilang sama teman-teman di kantor, kok Ria masih sempat sibuk-sibuk gitu. Saya bilang gini, justru saya tuh pengen waktu yang mungkin sama banyak ini nih lebih produktif gitu dengan jadi relawan atau aktivitas lain di samping menyeimbangkan mungkin pekerjaan kantor yang mungkin terlihat lebih monoton atau tantangan dan dinamikanya berbeda yang menguras energi. Maaf gitu, kadang energinya jadi negatif gitu ya, karena kerja di sektor pemerintahan itu memang cukup menantang karena banyak aspek yang mempengaruhi. Jadi salah satu pilihan sadar saya memang ikut jadi relawan itu, saya pengen menyeimbangkan itu, karena ketika kita jadi relawan di komunitas non-profit, kita bertemu dengan teman-teman baru atau keluarga yang kemudian jadi keluarga kita, yang saya rasa itu bisa menyeimbangkan vibes kerjaan yang agak serius di kantor. Walaupun serius juga sih ngurusin jadi relawan ini. Yang kedua sebenarnya manajemen waktunya lebih kayak put priority gitu sih sebenarnya. Mungkin saya agak jadul, saya selalu nulis to-do list gitu ya. Saya masih nulis manual to-do list walaupun sudah ada macam-macam aplikasi keren ya sekarang, atau Google Calendar lah paling gampang. Minimal ya Kak ya.
saya masukin. Tapi kayak nulis itu kayak ada stimulasi aja gitu, kalau walaupun ada nulis sebanyak banget Nisa sehari gitu ya, misalnya sampai 15 list gitu dari semua urusan anak, urusan sama suami, kerjaan sampai komunitas yang harus jadi tunggakan. Tapi biasanya naruh gitu yang atau setelah kita list naruh angka-angka dengan warna yang berbeda untuk prioritas hari itu membantu banget sih biar produktif, biar efektif juga. Tapi lebih dari sekedar manajemen waktu, saya selalu bilang manajemen energi sih. Oh iya, itu betul. Sama ini saya belajarnya di Rangkul juga sih sebenarnya, manajemen energi itu karena kalau kita cuma sekedar bagi-bagi waktu tuh mudah kelihatan, tapi kan kadang nggak kesampaian. Jadi manajemen energi itu kayak memastikan walaupun kadang masih berproses juga ya, ada titik juga tetap jenuh atau lelah, tapi membantu sih kalau kita punya waktu-waktu tertentu misalnya untuk diri sendiri juga buat kayak recharging gitu. Pastikan makan yang cukup. Jadi saya makan termasuk yang saya pastikan dapat asupan makanan yang memang saya suka gitu ya. Karena saya yakin itu bagian yang paling penting kalau kita mood makan dan selesai makan dengan baik, terutama tepat waktu dan gizinya cukup ya, minimal ada protein dan nggak cuma karbo gitu, sama ini istirahat yang cukup sih. Sebenarnya istirahat cukup ini relatif juga ya, tapi biasanya tuh kayak kalau saya udah kurang tidur itu biasanya lebih capek dan uring-uringan. Jadi misalnya memang kalau ada deadline tuh tidur dulu baru bangun gitu. Pokoknya istirahatnya diusahain tetap ada dulu walaupun cuma sebentar ya, kata orang kan deep sleep gitu ya. Atau kadang di kantor tuh curi-curi waktu gitu, habis sholat zuhur sebentar, atau mungkin di meja kantor saya ada bantal gitu, walaupun cuma 15 menit gitu, saya usahain gitu kalau memang lagi butuh gitu. Dan kalau memang butuh yang banget capek gitu, kayak manajemen energinya lebih ke kayak ya tenang. Indonesia enak ya, kita punya banyak kearifan lokal kayak tukang pijit ke rumah. Oh iya benar. Itu termasuk ya kan? Termasuk. Karena buat ibu penting, karena kalau misalnya ke salon atau ke spa gitu tuh kan effortnya juga agak lebih banyak ya waktu kita ini. Jadi saya memanfaatkan juga membantu para ibu-ibu ya, walaupun ibu-ibu Jawa yang lumayan ya sangat ini langganan gitu. Jadi saya merasa ya itu yang harus kita pilih gitu. Jadi termasuk mungkin ini juga kalau ekspektasi. Jadi kita perempuan ini kan kita kalau di sini masih dibebankan dengan pekerjaan domestik. Iya, betul. Misalnya tuh urusan rumah. Harus beres nih, ini harus beres dari depan sampai ke belakang. Cucian piring yang harus diselesaikan. Nah, saya lebih kayak udah di fase kayak mudah-mudahan suami saya sepakat ya dengan saya. Tapi sejauh ini ya kayak kalau misalnya memang nggak sempat gitu, apalagi kami kadang pagi tuh air di rumah tuh kecil banget gitu, terus saya ini nanti sore aja ya atau malam gitu ya. Jadi kan ada ibu-ibu yang nggak tahu sih, mungkin karena memang bawaan juga ya, jadi tapi kan jadi kepikiran kalau belum selesai cuciannya gitu ya, dikumpulin aja dulu nanti kerjain nanti gitu. Jadi waktunya tuh benar-benar disesuaikan gitu. Jadi mau dikerjain malam tuh udah masuk list malam ini biar ada misalnya ada Zoom juga kan sekarang kan, kalau ikut apa-apa ada Zoom, kadang mau belajar lagi atau apa tuh bisa disambi juga kayak gitu. Berarti intinya ada prioritas ya Kak ya? Ada prioritas dan kalau ekspektasi sih sebenarnya. Iya, karena kita kadang-kadang kan berharap kayak orang gitu. Saya lihat story Kak Ria gitu kan, Kak Ria kan kerja dari pagi sampai sore ya. Ini juga jalan gitu. Kok saya nggak bisa gitu kan. Jadi ekspektasi itu benar-benar juga harus disesuaikan ya kayak dengan kondisi sendiri, entah itu di rumah, entah itu dengan keluarga, dengan anak gitu ya Kak ya. Benar-benar. Nah, untuk seperti yang Kak Dia bilang tadi, kita butuh recharge dan segala macam gitu. Kenapa Kak Ria ngambil organisasi yang dua itu? Kan banyak tuh yang lain, entah komunitas yang fun, entah apa gitu. Iya, sebenarnya tuh awalnya juga nggak sengaja ya, karena pengalaman jadi ibu. Jadi mungkin Nisa juga kerasa ya, terutama sejak punya anak itu memang jadi orang tua ini kan nggak ada sekolahnya, nggak ada jadi ibu apalagi ya. Jadi waktu saya punya anak itu sempat sejak nikah tuh lama juga 2 tahun nggak punya anak. Jadi itu kan memang ada masa jeda gitu ya. Jadi kayak penasaran ketika hamil itu kayak ini pengen nyiapin yang terbaik. Jadi tanpa sengaja saya waktu itu belum kayak sekarang sosmed, ketemu mailing list, masih ingat nggak? Tahun berapa sih Kak? Tahun 2013 sih sebenarnya. Tapi Aimi itu sebenarnya mailing listnya sudah ada dari 2017. 2007 salah. Nah, jadi saya tuh ketemu mailing list waktu itu Yahoo Groups gitu-gitu kan, keren banget ya waktu itu. Terus tanpa sengaja ketemu Aimi.
belajar gitu kan ilmu menyusui, udah prepare nih. Tapi pas lahiran, seperti saya nggak di Padang, saya di kampung saya di Solok ya. Karena saya cuma bekal baca gitu ya Nisa. Terus saya ngomong sama dokter yang lahiran waktu itu. Saya rasa setelah sekarang saya ikut di AIMI dan ikut di komunitas dan jadi ibu sekian tahun, saya baru sadar waktu itu saya kurang prepare ke hal-hal seperti itu. Lebih banyak kayak hal non teknis gitu ya, kayak nyiapin baju bayi gitu ya, kamarnya, kamarnya atau nanti beli apa gitu. Jadi saya nggak prepare fasilitas kesehatan waktu itu. Jadi saya ingat banget tuh dokter, saya nggak salahin juga ya, mungkin dia nggak expect juga ada yang ngomong kayak gitu. Jadi saya kan karena harus di sesar karena ketuban pecah dini gitu ya. Jadi saya bilang ini di meja sesar, dok saya nanti IMD ya gitu ya. Ini saya mungkin tanya itu tiba-tiba dokter bilang, emang ibu tahu apa itu IMD? Ibu baca di mana gitu? Tuh kan kayak di itu tahun berapa ya? 2012 anak saya lahir. Jadi itu saya agak shock juga gitu kan, dan saya nggak dapat IMD yang saya baca gitu kan. Tapi kemudian saya berkeras rawat gabung, kemudian saya nyobain nyusuin gitu ya. Ternyata nyusuinnya nggak sesimpel yang saya bayangkan ya, banyak drama, puting lecet, berdarah-darah, sempat bengkak juga gitu ya. Itulah kemudian akhirnya saya ketemu, saya tanya-tanya lagi di AIMI ya waktu itu, Asosiasi Ibu Menyusui. Akhirnya saya menginisiasi sama teman-teman lain, ketemu juga ibu-ibu yang kayak saya yang mungkin punya tantangan. Kita bentuk komunitas waktu itu untuk rintisan AIMI, namanya Sumber Peduli ASI waktu itu. Nama komunitasnya 2013 sampai 15 komunitasnya. Jadi itulah kisah sepanjang itu. Akhirnya saya jadi konselor menyusui. Saya ikut pelatihan sendiri 40 jam, bayar sendiri, ambil cuti. Sampai akhirnya jadi relawan di AIMI ini sebenarnya lebih kayak pengalaman nggak nyaman atau nggak berhasil ataupun tantangan yang saya alami ini pasti juga dialami oleh ibu lain. Jadi kayak pengen sharing dan pengen nggak semua orang mengalami kesulitan. Nah ternyata di AIMI itu nggak semuanya berhasil juga gitu. Iya betul. Karena punya pengalaman nggak enak, justru kita akan lebih ini punya mungkin, pengalaman gitu. Ya, jadi itu yang kami juga maaf gitu ya, kan kami juga ada nakes ya, teman-teman sering cerita. Mungkin teman-teman nakes yang mungkin apakah belum nikah ataupun mungkin nggak punya pengalaman seberat kita tuh nggak se-passionate kita gitu, karena kata teman-teman nakes, karena kita ngalamin dan kita pengen gitu, memang orang lain nggak ngalamin kayak kita. Kalau punya akses sumber daya kayak kita, bisa nyari informasi, bisa kayak saya bisa ikut pelatihan konseling sendiri, itu tuh gitu, kan banyak yang nggak punya sumber daya untuk, dan mungkin bahkan nggak kepikiran gitu. Nggak kepikiran karena nggak dapat akses informasi itu, yang idealnya sebenarnya didapatkannya dari mungkin kapasitas kesehatan, pemerintah dan sebagainya gitu. Harusnya jadi, memang ada pembinaan bagi ibu-ibu yang benar, sebenarnya ada, tapi entah kenapa miss-nya di mana, atau mungkin memang keterbatasan tadi. Jadi daripada, karena saya orang pemerintah juga tahu banget yang diurus pemerintah itu banyak banget, daripada ngutuk-ngutuk gitu, ambil peran aja yang kita bisa gitu ya. Jadi perannya cuma bantuin ibu nyusuin di part ini sebisa kita dengan sumber daya yang kita punya gitu. Itu sih sebenarnya awalnya karena punya pengalaman, termasuk ketika jadi setelah anak agak besar, tantangannya beda lagi. Udah lancar nih nyusuin, setelah tantangan tadi tiba-tiba anak udah 2 tahun, toddler, dia tantrum. Iya, nah gitu gimana tuh Kak? Dia udah tantrum, dia ini tetap kerja kan waktu dia. Tantangannya lebih banyak, makanya ketemu kebetulan founder Rangkul dan AIMI sama ya, Ibu Najila Siap. Jadi ketemu Rangkul tuh via AIMI, memang banyak pengurus AIMI yang anak udah besar tuh join di Rangkul. Waktu itu belum sebesar sekarang Rangkul. Saya ikut pelatihan ke Jakarta tuh bolak-balik, kayak gaya banget ya. Pagi-pagi saya invest, memang saya anggap ini investasi buat anak saya, karena saya udah ikut berbagai komunitas parenting, bukan komunitas, seminar-seminar ya, kalau di sini kan seminar satu arah gitu ya. Kayaknya berat banget ya jadi orang tua. Masalahnya sekarang banyak, gadget, pornografi dan sebagainya. Waktu itu tambah stres. Nah pas ketemu Rangkul itulah kayak ternyata yang perlu diberesin, materi pertamanya itu adalah manajemen emosi diri. Jadi kita nggak usah ngomong yang aneh-aneh dulu ya. Itu Nisa datang deh sekali-kali. Boleh. Karena udah pernah kan, jadi seru banget. Jadi kita harus nggak usah bukan nggak usah sih, kita nggak bisa ngefixin keluarga anak itu kalau kita sendiri belum kayak nerima diri kita gitu. Jadi ada hal-hal dalam diri kita tuh yang kayak nggak harus kita sesali, tapi itu kayak pengasuhan masa lalu, macam-macam lah ya, yang nggak bisa kita kontrol tapi bisa kita terima. Nah itu saya belajarnya kenapa akhirnya itu, dan kebantu banget sama berbagai materi kurikulum Rangkul dan sesi Rangkul itu lebih kayak sharing. Anissa nggak apa namanya nggak
nggak ceramah gitu. Jadi kita belajar dari pengalaman orang tua lain satu sama lain, dan itu perubahan perilakunya terjadi dibanding kita cuma dan denger doang. Jadi oh iya, ini saya coba praktekin yang bulan lalu kamu bilang, ternyata berhasil. Terus saya belum coba, oh coba yang ini gitu. Jadi kayak karena nggak ada sekolah yang tadi, kita kan harus kalau sekolah kan belajar baru ujian, kalau dari orang tua kan ujian dulu baru belajar. Jadi itu makanya karena lebih memilih yang dua itu karena memang relate sama kehidupan sehari-hari dan lebih passionate untuk mengerjakannya, karena kita tahu banget gitu ngalaminya, dan ketika kita ngajak orang lain juga akan lebih nggak ada iming-iming apapun pun kita akan lakukan karena kita juga tahu rasanya gimana, lebih kayak gitu sih, Nis. Jadi intinya tuh kalau Nisa dengar nih Kak, dari pengalaman Kakak, dari cerita Kak tadi, kebanyakan kita yang perempuan ini ya Kak ya, kan kita challenge kita banyak ya Kak, di masyarakat, entah itu sebagai istri, sebagai ibu, sebagai siapapun deh gitu. Nggak usah sebagai istri, sebagai ibu, jadi anak perempuan aja gitu. Benar. Entah itu keluar rumahnya susah dan lain-lain. Ternyata sebenarnya ada triknya ya Kak ya. Maksudnya itu kayak manajemen diri, entah itu emosi, entah itu segala macam. Nah, sangat banyak ya sebenarnya yang memang kita sebagai perempuan ini harus belajar terus ya Kak. Jadi nggak bisa yang namanya kita udah belajar sekolah terus udah gitu. Ternyata komunitas juga sangat membantu ya Kak ya. Nah, selain itu nih Kak, itu kan komunitas terus kerja. Karena kan juga sekolah kemana-mana nih. Dari kalau S1-nya mungkin kita sama ya, maksudnya di Padang gitu. S2 Kak sempat keluar kan? Di mana Kak? Di Belanda dulu. Itu tahun berapa? Tahun 2008 sampai 2009. Itu berarti itu belum nikah. Nah, jadi anak perempuan. Masih ada anak perempuan gitu ya. Itu udah kerja apa belum Kak? Udah kerja, baru banget kerja sih waktu lulus beasiswa itu 2 tahunan kerja. Oh, berarti udah jadi ASN dulu baru kuliah. Nah, kemudian sekarang nih udah sekian tahun, terus anak udah besar juga, Kakak memutuskan untuk sekolah lagi gitu. Gimana Kak? Maksudnya kan Nisa nggak tahu ya, biasanya kalau orang sekolah dengan kondisi kerja itu biasanya memang ada cuti sekolah gitu ya Kak ya. Tapi kan kita punya anak yang kita tahu lah ya ibu-ibu ini gitu. Kita udah punya kewajiban sendiri. Kalau mungkin kerja, ritmenya mungkin udah jelas tuh. Walaupun memang challenge-nya juga cukup berat gitu, cukup menantang. Tapi kalau sekolah, itu kan inisiasi kita tuh Kak. Misalnya bikin tugas itu dari pemikiran kita sendiri, nanti belum lagi disertasinya dan segala macamnya gitu. Karya sudah memutuskan itu. Motivasi dan bagaimana memotivasi kita juga nih, menginspirasi kita supaya kita juga mau sekolah lagi. Kita nyanyainnya pas banget mau berangkat. Ini hari pertama aku tugas belajar, jadi nggak masuk kantor. Jadi ini jadi refleksi juga sih sama Nisa. Jadi Nisa bahas soal perempuan sekolah dan berbagai peran ya tadi. Kalau boleh cerita sedikit flashback, kan sebenarnya dulu saya ini kan anak perempuan, kami berdua bersaudara, dua-duanya perempuan. Jadi memang namanya anak perempuan, saya anak bungsu juga ya. Jadi memang saya kerasa karena sekarang saya jadi orang tua dan belajar pengasuhan di Rangkot, saya kerasa banget memang orang tua saya itu sayang, tapi bentuk sayangnya dia sangat protektif gitu, dan beberapa keputusan diintervensi, memang bukan intervensinya dalam makna konotatif, tapi mungkin bentuk perlindungan gitu. Misalnya tuh sesimpel dulu karena anak perempuan, saya pernah tulis tuh di salah satu buku, jadi enaknya di Rangkot tuh kita diajak nulis ya pengasuhan anak perempuan, gimana tuh pilihan untuk sekolah jauh itu bukan opsi waktu itu. Jadi walaupun pengen kuliah ke Jawa atau kemana, akhirnya saya waktu itu kuliahnya di Padang gitu kan, malah bersyukur mama nggak lulus waktu kita sedih gitu ya, salah satu universitas di Jawa. Nah kemudian saya kuliah, pas kerja pun itu tuh dorongan orang tua. Saya nggak dicecet jadi ASN sebenarnya ya, tapi dengan niat membahagiakan orang tua saya lulus. Kemudian lulusnya di kampung halaman juga sama orang tua gitu. Jadi memang belum di Padang waktu itu Kak. Belum di Solok saya waktu itu. Jadi saya sadar banget gitu, orang tua saya memang karena sayangnya gitu ya. Ketika saya memutuskan untuk S2 gitu, saya tahu banget pasti orang tua saya berat, karena itulah pertama kali saya
kalau boleh dibilang saya baru waktu zaman itu kan naik pesawat juga nggak sering ya. Saya baru naik pesawat itu tahun itu loh. Jadi tahun itu 2008 saya ingat banget. Langsung jauh ya? Langsung jauh. Beberapa bulan sempat ke Jakarta karena ada tes gitu ya. Tapi habis itu langsung jauh gitu. Nah, bayangkan ya anak perempuan mau sejauh gitu tuh memang setelah saya di luar, jadi memang pengalaman jadi anak perempuan yang mungkin seperti itu saat dulu itu juga membantu sih sebenarnya. Jadi kita menjaga kepercayaan orang tua di luar gitu. Jadi gimana juga ingat saya bawa buku resep mama waktu itu, saya tulisin itu buat obat kangen, gimana kekayaan kita di kan kita wanita Minang ya, kemudian kuliner masak gitu ya. Tiba-tiba nggak pernah masak di sini pinter masak gitu, dan kemudian teman-teman dari Jawa bilang kamu Uni bikin rumah makan Padang enak banget, padahal itu juga biasa aja. Jadi saya merasa kalau saya nggak perempuan, nggak di sini gitu, mungkin pengalaman itu akan terasa berbeda. Nah pas balik menikah sebenarnya benar sih kata Nisa tadi, agak panjang ya. Ini pertanyaan beasiswa saya nih, Ibu ini kan udah jauh banget ya dari S2, kemudian kenapa nggak ke luar negeri karena punya pengalaman. Itu memang banyak faktor juga sih, keputusan untuk sekolah lagi ini cukup panjang gitu. Saya sempat di posisi, mungkin saya pernah tulis, Nisa pernah baca ya di sosmed, nggak bakal udah nyaman gitu nggak sekolah. Jadi saya kayak kerjaannya seperti kata Nisa, kita punya kerjaan nyaman gitu ya, nggak menonjol nggak ini, tapi kerjaan kita nyaman, kita juga bisa beraktualisasi diri di komunitas, anak-anak juga tumbuh ini gitu ya. Malah sekarang keluar zona nyaman kan. Tapi ketika saya punya anak, saya juga sudah asik ya dengan dunia saya gitu. Terus tiba-tiba memang sebenarnya di sekitar 2 tahun yang lalu tuh saya ketemu seorang profesor di UNAN. Jadi kami diajak ikut ini ya, saya karena dari kantor saya butuh perwakilan kayak penelitian gitu, temu ibu itu. Terus seru banget ya. Jadi kayak dibangkitkan kembali sebenarnya. Saya pernah punya rencana setelah sekolah itu, sebenarnya saya pernah daftar beberapa beasiswa. Jadi saya kalau lihat banyak banget sekarang, mungkin ada beberapa beasiswa dapat, saya lebih banyak gagalnya sebenarnya. Jadi saya sempat daftar. Ada Kak Ria ada sempat sebelum anak saya besar, jadi masih bayi gitu. Jadi saya masih nyusuin, saya sempat les, ikut IELTS, kemudian daftar ADS ya, waktu itu masih ADS bukan AS, tapi nggak lolos. Kemudian setelah nyaman beberapa short course cuma singkat yang lebih nyaman buat saya ya, saya nggak harus ninggalin keluarga lama gitu-gitu. Tapi ketemu ibu itu bilang, dan pas juga topiknya tuh ada bahas perempuan gitu. Terus saya lihat, nah ini balik lagi ya, mungkin ini terdengar muluk-muluk, tapi saya lihat pengalaman saya kerja juga ya Nisa. Jadi perempuan yang bekerja itu tuh memang kita punya effort lebih 2 kali. Saya lihat gimana susahnya merubah mindset orang gitu ya. Misalnya kalau ada pejabat perempuan dan pejabat laki-laki, mungkin akan dipilih pejabat laki-laki karena soal fleksibilitas gitu ya. Misalnya dia susah pulang malam atau apa gitu. Saya pun sekadang mengalami gitu, kadang males pulang, ini harus lembur malam, kalau bisa diwakilkan saya memilih pulang. Tapi empati kayak gitu akan sulit muncul kalau yang di tingkat, maksudnya pengambil kebijakannya atau penguasanya itu sedikit perempuan gitu ya. Ya kan? Jadi karena dia nggak punya pengalaman. Nah, sesimpel ini kemarin ada teman-teman muda saya gitu lagi nyusuin di kantor, bahas tentang pentingnya ruang laktasi. Iya, itu dia. Ruang laktasi di kantor sebenarnya ada gitu, tapi memang saya tidak sesuai dengan fasilitas yang diharapkan. Ataupun mereka pun masih aja ada menganggap bahwa bahkan teman-teman perempuan gitu menganggap kalau perempuan, kalau anak itu tuh kayak bisa mengurangi produktivitas, bisa ganggu gitu. Kalau makan pernyataannya kalau udah dibikin ruangan ini jamin ya yang perempuan makin produktif. Kan aku kasih tuh riset, ada riset-riset kalau perempuan yang menyusui, perempuan makin menyusui itu produktivitasnya meningkat. Dia jarang absen karena anaknya jarang sakit karena disusui gitu-gitu. Jadi ketika dibilang oke, kami bisa bikin, tapi nanti jamin ya, itu kayak kan masih ada trust issue sama perempuan betul. Dengan kalimat itu saya merasa tuh nggak ada yang lebih baik loh selain ada perempuan di posisi leadership untuk bisa, karena dia punya pengalaman yang nggak mungkin dirasakan, pengalaman biologis, pengalaman apa ya, kalau istilah kalis kan pengalaman biologis atau pengalaman lain. Saya simpel kayak
kayak minta izin, maksudnya tuh kalau kita kan masih, mohon maaf ya namanya kerja di Indonesia ya kan masih pakai absen dan jam kerja. Kan saya kebetulan pernah magang waktu YSL itu ya di Amerika sebulan. Saya ngerasain mudah-mudahan someday ada kayak gitu ya. Saya ngerasain banget, loh kok nggak ada absen ya? Kita kan orang dewasa yang nggak perlu kayak anak-anak di absen, kata bapak itu kan, bapak saya yang di sana. Saya juga mudah-mudahan nanti kita nggak cuma lihat punya cita-cita ya, bekerja itu nggak cuma lihat jam kerja gitu, tapi output dan produktivitas. Jadi dengan sadar kita nggak harus ngambil lembur, kalau kita harus lembur, kita nggak harus dibayar karena kita telat masuk misalnya urusan tertentu. Jadi mungkin mudah-mudahan ke depan di beberapa kantor di Jakarta kan udah ada fleksibilitas kayak gitu. Karena kalau jadi perempuan itu tadi, terutama untuk perempuan ya, karena kita tuh masih kayak banyak teman-teman kayak ngurusin sekolah anak tuh lebih sering perempuan. Walaupun ada sudah banyak ayah yang muda sekarang memang yang sudah aware tapi gitu makin tapi tetap masih ada gitu ya. Jadi kan perempuan tuh dia mikir dua kali. Jadi termasuk sekolah ini tuh saya bilang waktu kemarin tuh saya nggak tahu teman-teman, saya kan kemarin persiapan keberangkatan. Jadi terharu bilang gitu, saya bilang dan ternyata banyak yang notice, kemudian DM saya bilang, "Uni, makasih ya udah bilang ini." Saya bilang gini, saya tuh telat banget untuk sekolah, saya pikir 40, tapi nggak ada yang telat karena saya sekarang punya anak laki-laki. Saya pengen anak laki-laki saya ini bisa lihat contoh bahwa ketika ada perempuan di dekat dia, istrinya atau siapapun nanti pekerjaannya itu, dia bisa loh meraih impiannya, dia bisa sekolah setinggi-tingginya. Karena mungkin kita kurang role model kayak gitu, laki-laki yang mendukung. Sebenarnya kita kan butuh laki-laki yang mendukung. Nah syukurnya saya udah di titik, mungkin ini yang saat tepat di titik ketika suami saya juga udah mendukung gitu. Bukan berarti dulu nggak mendukung ya, tapi mungkin itulah belajar dirangkul juga gimana komunikasi, mengkomunikasikan impian. Dan syukurnya memang cari pasangan itu memang ya ini buat dedek-dedek yang nonton, jangan yang happy-happynya aja gitu, yang juga tapi punya visi ya Kak ya. Betul, kita, setuju. gitu. Walaupun berbeda banget dengan kita mungkin sifat, latar belakang atau aktivitasnya, tapi pilihan kita itu juga pilihan bersama yang sama-sama kita dukung, dan pilihan dia juga pilihan kita yang mungkin ada plus minusnya sama-sama gitu. Jadi memang saya itu 2009 tamat. Udah berapa nih, 15 tahun yang lalu berarti ya. Sekolah itu sempat gak gampang juga sih. Makanya tuh tipsnya kemarin saya nyari sebanyak mungkin nasihat, tips dari juga yang perempuan-perempuan yang udah selesai sekolah, kayak profesor atau pembimbing saya di UNAN. Kemarin saya sempat nanya dua orang tuh luar biasa banget gitu untuk ngasih tips, dan mudah-mudahan bisa saya praktekin. Memang beliau aja udah di profesor, itu tantangan jadi perempuan juga nggak mudah gitu, tapi dia ngasih tips gimana pas sekolah kita lancar, anak-anak keluarga tetap ini gitu kan. Ya memang itu tadi, perempuan punya effortnya 2 kali lebih dibanding laki-laki dalam apapun, meraih impian, dalam menjadi leader dan sebagainya. Memang betul. Jadi ada hal yang bisa Nisa simpulkan di sini loh Kak. Sebenarnya kita kan, kalau kita bisa berbicara dari semua sudut pandang ya Kak, entah itu sudut pandang kita sebagai perempuan, emang anak, istri, terus ibu, ataupun kita bisa melihat dari sudut pandang masyarakat atau society gitu, ataupun dari sudut pandang agama gitu. Kalau misalnya orang-orang banyak yang bilang, tuh apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi, sebenarnya udah terjawab sama Kak Ria dari tadi ya, bahwasanya dengan perempuan sekolah tinggi-tinggi itu sebenarnya akan mempengaruhi, banyak pengaruhnya, entah itu di level kebijakan gitu. Jadi banyak orang-orang yang kadang hanya berpikir perempuan sekolah tinggi-tinggi nanti akan bekerja lagi, ya nggak sampai sana aja sebenarnya, tapi juga akan melahirkan anak-anak ataupun menjadi role model bagi anak-anaknya gitu. Dan juga nih yang kita bisa simpulkan bahwasanya dengan perempuan bisa meraih cita-cita tersebut, sebenarnya itu tidak lepas dari dukungan dari suami gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin ya Kak ya. Apapun itu, entah itu mau jadi sekolah tinggi-tinggi ataupun punya karir yang tinggi, sebenarnya itu bukan hal yang mustahil ya Kak ya. Bukan hal mustahil. Dan sebenarnya lebih kayak ini juga sih Nisa.
karena kita kan pernah dengar ya kalau didiklah perempuan, kamu didik satu bangsa, generasi, ya. satu bangsa satu generasi. Itu bedanya kita perempuan gitu. Jadi teman-teman mau nyari pendidikan ya, baik pendidikan formal atau non formal, itu tuh wajib buat kita perempuan. Bukan hanya karena soal karir tadi. Ya kayak tadi, gimana peran kita di masyarakat, kemudian paling kecil di rumah. Kalau ibunya berpendidikan tanda kutip ya, mau belajar gitu, terbuka pikirannya, pasti di rumahnya tuh kan asal muasal. Kalau kita lihat ya sekarang banyak banget masalah bangsa ya, masalah kenakalan remaja lah, apalah, semua masalah itu kan sebenarnya, bahkan sampai terorisme itu kan sebenarnya di rumah akarnya. Karena di rumah mungkin tidak nyaman, tidak menemukan tempat dia pulang, atau mungkin dia nggak, yaitu orang tuanya mungkin tidak open mind atau seperti apalah gitu ya. Jadi sesimpel kayak ibu, peran kita balik lagi ke perempuan ya, ibu yang walaupun mungkin sekarang udah bagi-bagi peran ya, kayak ayah ada yang udah masak juga gitu ya, tapi pasti ada diskusi dan peran ibu di sana penting. Oh, ini kalau kita belajar, kita berpendidikan tanda kutip, nggak harus pendidikan formal tadi di garis bawahi, kita tahu nih ngasih makan anak nih yang bergizinya kayak gimana, karena itu dasar dari semuanya. Kita tahu nih anak nih apakah memang kalau pakai gawai gimana sih dengan dunia sekarang, kita bisa diskusiin sama suami sama anak gitu ya. Itu pentingnya ibu dari rumah gitu. Ibu harus pinter itu ya Kak ya. Jadi kalau anak mau diskusi, ibunya bisa jawab. Iya, kalau dia nggak ada jawaban, dia cari di luar misalnya. Jadilah dia kayak, mungkin dia kalau terkait hal-hal yang radikalisme, dia dapat di luar. Atau ketika dia mau curhat sesuatu, ibunya nggak jawab dengan tepat, dia curhat tempat lain gitu. Dia nyari pelabuhan lain yang mungkin jangan heran anaknya jarang di rumah gitu-gitu kan. Jadi memang PR-nya di kita ini sebenarnya. Makanya mungkin bukan sekedar, saya nggak tahu, saya nggak ahli agama juga ya, tapi kan selalu di agama kita bilang ibu-ibu gitu ya. Mungkin itu juga bukan sekedar memang memuliakan perempuan, tapi perannya kayak tadi itu yang nggak terukurnya tuh 1 tahun 2 tahun kan, tapi selamanya tahun, gitu ya. Sampai generasi-generasi berikutnya tuh sebenarnya ngaruhnya dari ibunya gitu. Baik Karya, terima kasih. Jadi udah cukup panjang ngobrolan kita. Jadi sebenarnya ternyata perempuan ini sebagai perempuan memang harus cerdas. Ternyata ngaruh ya Kak ya, ngaruh itu ke suami misalnya. Kalau ke suami itu kan dia juga pengen diskusi di rumah ya. Kalau istrinya pinter, pasti dia enak ngobrol sama istri. Kalau nggak, tentu dia cari komunitas mana atau apa, dan lebih sering di luar daripada ngobrol sama kita. Kadang-kadang kita nggak nyambung gitu kan Kak. Tapi kalau kita sekolah, kita ada ilmunya, dia pasti akan apapun permasalahannya pasti dia ke kita dulu nih, gitu. Curhat dulu, terus berbagi ide pikiran segala macam dulu. Pun anak, gitu. Kalau misalnya kita sekolah ataupun mungkin sekolah formal atau tidak, tapi kita ada ilmunya, anak sebelum dia diskusi sama temannya, tentu dia punya trust ke kita, karena kita yang lahirin dia gitu kan. Jadi memang oleh sebab itu memang speechless ya. Memang saya juga terinspirasi nih sama Kak Ria, lanjut sekolah gitu. Ternyata itulah ya Dunsana Info Sumber semua. Kenapa kita harus sekolah? Perempuan harus sekolah, harus belajar, nggak harus formal, tapi dimanapun belajar ya Kak, entah itu di komunitas, entah apalagi itu sekarang sarana belajar gampang banget didapat online segala macam ya Kak ya. Yes, benar sekali. Baik, terima kasih Kak. Sukses ya Kak sekolahnya. Pokoknya ini sih intinya mungkin berclosing aja. Kan biasanya perempuan tuh disuruh milih gitu ya, kayak tadi betul. karir atau keluarga gitu. Jadi sebenarnya pilihan karir atau mimpi lah ya, impian kita apapun itu, yang baik karir atau mau jadi komunitas atau sebagainya, atau jadi sesuatu lah, beraktualisasi diri, dan keluarga itu tuh bukan pilihan, itu bisa kita jalanin sama-sama gitu. Jadi balik lagi, kita perlu cari support system tadi, terutama suami, dan memang belajar termasuk belajar komunikasi sama orang sekitar kita, agar impian dan peran kita itu tetap terjalani dua-duanya gitu. Siap, luar biasa. Terima kasih Kak Ria, sukses selalu ya Kak. Terima kasih. Ditunggu cerita-cerita selanjutnya. Makasih bisa udah diundang. Makasih. Terima kasih Kak Ria. Nanti teman-teman semua kalau mau komunikasi sama Kak Ria ataupun ingin lihat ceritanya Kak Ria, bisa follow di Instagramnya Kak Ria, di Ria Oktorina ya. Oktorina Ria, depannya Oktorina Ria. Nah, silakan nanti kalau mau tanya-tanya, apalagi yang perempuan-perempuan tiba-tiba terinspirasi gitu. Iya ya, mau sekolah juga gitu. Saya rasa Kak Ria akan dengan tangan terbuka akan menginspirasi langsung gitu. Boleh berkomunikasi. Terima kasih
kasih ya Kak, sukses selalu, Sama-sama, Nisa. hati-hati di jalan, sampai jumpa lagi Makasih. segera untuk cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih Dunsana Info Sumber semua, sampai bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Mantap Kak. Oh ya. Luar biasa, luar